Ketika menghadapi tamu komplain, hal ini membuat pengalaman yang kurang menyenangkan. Apalagi ketika tamunya menyampaikan dengan marah-marah. Sehingga hal ini membuat sedikit rasa takut, cemas bagi staf yang langsung berhadapan dengan tamu. Kita ikuti video berikutnya. Pagi Mas Agung. Pagi Ibu. Pagi Yani, pagi. Gimana Mas? Ibu mau ketemu dengan FOM, ada? FOM hari ini kan weekend Ibu, jadi FOM-nya day off. Oh, day off jadi, ya? Sekarang Agung yang On duty? On duty in charge. Oh ya, oke. Kalau gitu mau lihat reportnya FO semalam, ada? Mas Agung, logbooknya udah dibaca? Sudah Ibu. Gimana? Tapi ada masalah sedikit, kita duduk sebentar Ibu. Baik, oke. Ya. Oke Mas Agung. Silakan Mas. Ini, Ibu. Ya, Ibu di sini ya. Gimana Mas Agung? Komplainnya apa? Komplainnya masalah TV Bu, kayak ada gerimis-gerimis, sudah ada semut-semut gitu Di TV-nya? di TV-nya. Nah, tapi sudah dicek di server sama di hardnya itu bagus. Oke. Tapi tinggal di kabelnya itu sudah di follow up sama engineering, Sudah di follow up. siap. Terus sekarang gimana? Udah baik lagi channel TV-nya? Kondisi Bu, baik? sudah bersih, sudah clean seperti yang dilakukan sama tamu-tamu kita. Terus Bu. tamunya udah nggak komplain lagi dong? Tidak Ibu, sudah kita Sudah follow up dengan ada way out-nya ya? Sudah, betul lah. Oke. Sudah Ibu. Guys, aku kenalkan, ini Room Division Manager, namanya Mas Agung. Karena hari ini FOM-nya sedang off, jadi Mas Agung yang menghandle di front office. Komplain kecil dari tamu juga sudah ada way out-nya. Jadi dari Departemen Housekeeping sudah membetulkan channel TV-nya ya Mas Agung? Betul Ibu. Dan sudah bagus running. kembali. Oke Mas Agung, terima kasih reportnya. Alhamdulillah komplainnya sudah bisa diatasi ya. Baik Ibu. Selamat bekerja lagi. Terima kasih. Ya mari. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum Friends, di video yang kali ini aku akan coba menyampaikan 4 teknik menghadapi tamu komplain. Oke, pertama adalah mendengarkan. Jadi ketika ada tamu komplain, kita harus mendengarkan komplain tamu itu dari awal sampai selesai tamu itu menyampaikan komplainnya. Apalagi ketika disampaikan dengan marah. Karena pada intinya orang yang sedang marah ingin didengarkan. Jadi jangan sekali-sekali memotong pembicaraan komplain dari tamu. Supaya kita juga bisa mengambil kesimpulan way out apa yang akan diambil. Setelah kita mendengarkan komplainan dari tamu dan kita sudah mendapatkan komplainnya seperti ini nih, berarti way out-nya seperti ini. Lanjutkan dengan permohonan maaf yang tulus. Karena permohonan maaf yang tulus dari kita akan sangat diterima oleh tamu. Dan hal ini sangat penting ketika komplain. Setelah mendengarkan komplainan dengan baik, kemudian kita menyampaikan permohonan maaf ke tamu bahwa tim dari hotel akan memfollow up komplainan dari tamu tersebut. Kita lanjut ke yang ketiga, solve the problem. Setelah kita mengucapkan permohonan maaf ke tamu, kita sudah mengerti permasalahannya, kemudian kita menyampaikan bahwa memohon waktu kepada tamu akan mengkoordinasikan komplain ini kepada departemen terkait. Setelah itu koordinasikan dengan departemen terkait apa permasalahannya. Setelah berkoordinasi dengan tim terkait, segera secepatnya masalah komplain ini segera diselesaikan. Apakah itu masalah fasilitas yang ada di kamar, ataukah itu masalah komplain dengan SDM, tapi secepatnya harus diselesaikan. Ingat bahwa menghadapi komplain tamu itu pada intinya segera dan cepat diberikan way out-nya. Dan ketika Anda setelah berkoordinasi dengan departemen terkait dan ternyata problem ini tidak bisa diselesaikan, segera melaporkan ke general manager atau manajer yang in charge pada saat itu.
karena pasti ada way out yang pasti ada way outnya. Setiap permasalahan apabila dikoordinasikan dengan baik akan ketemu way out yang terbaik. Kemudian yang keempat adalah mengucapkan terima kasih kepada tamu. Pastikan bahwa komplain yang disampaikan oleh tamu tadi selesai dikoordinasikan dengan tim terkait. Yakinkan bahwa problem tersebut selesai, dan kemudian sebaiknya Anda sebagai kalau pada saat itu adalah FOM ataupun manager in charge atau manager on duty, segera menyampaikan ke tamu bahwa problemnya sudah selesai. Kemudian sampaikan lagi permohonan maaf atas ketidaknyamanannya selama menginap. Kemudian pastinya segera dibuatkan apologize letter, kirimkan berbarengan dengan fruit basket atau small cake sebagai ungkapan permohonan maaf. Guys, menurut saya dan menurut teman-teman hotel lainnya pasti bahwa komplain dari tamu itu adalah sebagai sarana perbaikan ke dalam. Apakah itu dari fasilitas hotel ataukah itu dari kualitas SDM. Jadi komplain itu kadang-kadang memang menakutkan ketika tamu menyampaikan, tetapi menjadi suatu pembelajaran buat kita semua bahwa ternyata ada salah satu di SDM ataupun di fasilitas hotel ini yang kurang nyaman buat tamu. Nah, jadi biasanya kami di hotel setiap minggu itu membuat review, apakah review komplain ini ada nggak ya minggu ini. Selalu kami berharap tidak ada komplain. Tapi walaupun banyak komplain, kita akan step by step memperbaiki sehingga fasilitas yang kurang atau SDM yang kurang itu segera menjadi lebih baik. Jadi kalau menurut kami memang menakutkan, tapi komplain tamu ini merupakan barometer kinerja dan fasilitas dari hotel. Friends, sebenarnya teknik menghadapi komplain tamu yang saya sampaikan 1, 2, 3, dan 4 tadi adalah hanya menjadi kalau di hotel itu seperti apa ya, jurus ampuh buat kami, tapi tidak sebaku itu karena komplain itu berbeda-beda. Jadi tergantung kita memfollow up-nya, menyikapinya. Yang penting mendengarkan dengan baik, menyatakan permohonan maaf, kemudian mencari way out dari problem, kemudian yang terakhir mengucapkan terima kasih atas keluhan yang disampaikan, dan selalu ada way out-nya. Friends, biasanya di hotel itu komplainnya kecil-kecil, misalnya di kamar itu TV channel seperti disampaikan oleh Mas Agung tadi yang kurang bersih, kemudian air panasnya kurang panas, atau AC kamar yang kurang dingin. Jadi problemnya hanya di fasilitas di kamar. Jarang sekali yang komplain tamu mengenai pelayanan, karena pelayanan di hotel itu kan sudah ada SOP, sudah ada job description-nya. Jadi pasti tim hotel itu menjalankan pekerjaannya minimal sesuai dengan SOP. Biasanya akan lebih baik, lebih daripada SOP dilakukan. Jadi kalau komplain-komplain yang seperti itu, kami cepat sekali berhubungan langsung dengan departemen terkait. Misalnya kalau TV itu pasti dengan tim engineering, misalnya air panas juga tim engineering. Kemudian kalau kayak AC juga engineering. Jadi ketika morning briefing di besok paginya itu pasti engineering ini yang paling nervous dia. Dia berharap tidak ada komplain karena di kamar itu hanya itu. Dan di logbook pun yang tertulis lebih banyak report mengenai kejadian-kejadian di kamar, mengenai fasilitas dan lain-lainnya. Jadi buat teman-teman yang kerja di hotel, ketika ada komplain sebaiknya segera disampaikan ke GM atau ke atasan langsung ketika kita tidak bisa memberikan way out. Karena pada prinsipnya sudah saya sampaikan tadi bahwa ketika ada komplain, tamu itu ingin segera diatasi. Nah, biasanya kalau di hotel kami, misalnya komplainnya air panas atau komplainnya AC-nya kurang dingin nih, gitu. Nah, kami sudah punya step-step bahwa
kita tawarkan kepada tamunya untuk pindah kamar, biasanya kami memindahkan itu pasti di upgrade. Karena kalau dibetulkan AC-nya tamu berada di kamar kan agak ini ya, kurang sopan kita bolak-baliknya. Tapi kadang-kadang tamu juga bilang nggak apa-apa, betulkan aja, saya nggak usah pindah. Ya udah, tetap di sana. Tapi kami pasti menawarkan pindah kamar dulu supaya dia lebih nyaman, kamarnya pasti lebih bagus. Kemudian seperti yang tadi saya sampaikan, dikirimin apologize letter, dikirimin fruit basket atau small cake, udah pasti. Bahkan ketika office hour, kalau misalnya ada komplain tamu, itu pasti ketika menyampaikan apologize letter, itu biasanya general manager langsung turun tangan untuk mengucapkan permohonan maaf. Apakah dia diundang ke restoran, ke lobby, atau kalau dia nggak mau, kami satu tim yang langsung datang ke kamar untuk menyampaikan permohonan maaf. Itulah guys, kerja di hotel itu memang ekspektasi tamu selalu lebih tinggi. Kadang-kadang yang biasanya menginap bintang 4 di Jakarta, ketika menginap di bintang 4 di daerah, pasti fasilitasnya berbeda. Jadi ekspektasi tamu itu selalu lebih tinggi dari fasilitas yang kita punya. Itulah, kadang-kadang tamu kan bisa menyampaikan komplainnya dengan baik-baik aja, kadang-kadang juga dengan marah-marah. Itu yang bikin nervous staff hotel yang langsung berhubungan dengan tamu. Friends, terima kasih udah nonton video ini. Sampai ketemu lagi di video-video aku selanjutnya. Assalamualaikum. Bye.